Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Auliani. NIM saya 153 dari kelas 2019E, jurusan PGSD. Nah, di dalam video ini peran saya itu sebagai siswa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Septia Rama Putri Kiranding Tias dengan NIM 19010644158 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini di video saya berperan sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Rini, NIM 19010644159. Di sini saya berperan sebagai siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aditya Rahman dari jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, NIM 175. Saya di video berperan sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifatul Alia dengan NIM 190106444178. Dalam video kali ini saya berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Irena Liswi Irmareta dengan NIM 19010644186 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya sebagai siswa. Nama saya Anissa Chandra Fajarianti dengan NIM 19010644187 dari jurusan PGSD FIP. Dalam video tersebut saya berperan sebagai guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu, pagi luar biasa. Pagi Bu. Kalian hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Allahu Akbar. Jadi kelihatannya kalian sudah semangat ya pagi-pagi hari ini. Berarti tandanya kalian sudah siap untuk menerima materi pada pembelajaran hari ini. Oke, sebelum ke materi, Ibu presensi dulu. Ini sudah gabung semuanya ya? Iya, Bu. Sudah hadir semuanya. Selanjutnya, kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu, Rani Auliani. Ya. Doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita baca doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah motivasi supaya kalian lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk motivasinya, silakan dicatat ya. Yaitu jangan menyerah, menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya. Nah, sekarang Ibu tanya siapa yang bisa mengartikan maksud dari motivasi yang Ibu berikan tadi. Silahkan on mic. Ya, Mbak Septi. Artinya, kita tidak boleh menyerah jika mengalami kesulitan. Kita nanti akan mengalami keberhasilan. Ya, betul sekali ya jawaban dari Mbak Septi. Jadi ulangi, maksud dari motivasinya tadi yaitu di saat kita sekarang mengalami kegagalan atau kesusahan itu tidak boleh menyerah. Kita harus tetap usaha karena nanti kita akan sukses. Oke, terima kasih ya Mbak Septi. Untuk selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini.
Yang pertama, dengan mengamati gambar dan teks percakapan, siswa dapat membaca teks pendek yang ada di dalamnya, memuat aturan penggunaan huruf kapital dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, dengan tanya jawab, siswa dapat menemukan penggunaan huruf kapital sesuai aturan pada teks yang telah dibaca dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar kalender, siswa dapat menentukan konversi satuan waktu dengan benar. Yang keempat, dengan tanya jawab, siswa dapat menyajikan hasil pemecahan masalah sehari-hari tentang satuan waktu dengan benar. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi bahan alami untuk membuat karya imajinatif 3 dimensi dengan benar. Dan yang terakhir, dengan penugasan, siswa dapat membuat karya imajinatif 3 dimensi berdasarkan gagasan atau objek dengan bahan alami secara kreatif. Nah, Ibu sudah membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke materinya. Untuk yang pertama yaitu tentang penggunaan huruf kapital. Nah, dalam materi ini silahkan kalian buka link video yang sudah Ibu share ke WA Group, silahkan disimak dan dicatat poin-poin pentingnya. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan dan didiskusikan bersama. Silakan Ibu beri waktu 10 menit. Baik, Bu. Oke, sudah ya. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa yang bisa menyebutkan poin-poin penting yang ada dalam video pembelajaran tadi? Atau mungkin ada yang masih belum dipahami, bisa ditanyakan. Apa sudah paham? Belum Bu, saya Bu, mau bertanya Bu. Ya, silakan, Mas Adit. Itu Ya, Mas Adit. TYM-nya itu kenapa ya kata Tuhan yang Maha Esa, TYM-nya ditulis pakai angka kapital. Kenapa ya? Pakai huruf kapital. Mohon maaf. Ya, jadi Mas Adit tadi tanya mengapa dalam penulisan Tuhan yang Maha Esa, T-nya huruf kapital, Y-nya huruf kapital, M-nya huruf kapital, dan E-nya huruf kapital. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa menjawab sebelum Ibu jawab. Belum ada yang mengerti? Belum, Bu. Oke, jadi mengapa kata Tuhan T-nya huruf besar menggunakan huruf kapital, Y-nya menggunakan huruf kapital, M-nya menggunakan huruf kapital, dan E-nya menggunakan huruf kapital karena itu merupakan penulisan nama Tuhan. Jadi, semisal kita membuat kalimat ya, nanti kalau menemui nama Tuhan, terus nama-nama tempat, terus nama kita misalkan, itu harus ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, contohnya sudah ada di PPT yang Ibu share, bisa dibaca. Contoh lainnya ada Lani berdoa kepada Tuhan sebelum makan. Jadi Lani itu merupakan nama orang, jadi L-nya ditulis menggunakan huruf kapital. T-nya Tuhan itu juga harus ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, untuk contoh-contoh yang lain bisa dibaca ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Sudah dimengerti ya? Sudah Bu. Oke, kalau sudah, Ibu lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang hubungan satuan waktu dalam hari.
Nah, Ibu tanya, siapa yang tahu dalam 1 minggu itu ada berapa hari? Saya Bu, saya Bu. Saya, Bu. Ya, ayo Ya. siapa? Silakan. Ya udah aul aja Berapa? Bu, gak apa-apa. Ya, saya, Bu. Jadi 1 minggu itu ada 7 hari, Bu. Jadi dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Hari apa aja, Ibu? Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Iya, Irena, silahkan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, Bu. Ya, jadi jawaban dari Mbak Rani sama Mbak Irena tadi benar ya. Ibu ulangi lagi, jadi dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sudah jelas ya? Sudah, Iya Bu. Bu, sudah Bu. Oke, untuk selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang karya imajinatif 3 dimensi. Jadi kalian bisa lihat ya, pengertian dari karya imajinatif 3 dimensi yaitu karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tebal. Jadi 3 dimensi itu bisa kita pegang barangnya. Kalau 2 dimensi itu cuma dilihat, kayak misalkan gambar gitu ya. Kalau 3 dimensi itu seperti figura, patung, dan lain-lain. Paham anak-anak semuanya? Paham Bu. Paham, Bu. Nah, Paham, Bu. oke, pinter ya. Terus untuk selanjutnya, nah ini nanti jadi Ibu akan memberikan tugas untuk kalian untuk membuat karya 3 dimensi. Jadi yang perlu kalian siapkan nanti ada gunting, pensil, penghapus. Selanjutnya, dan untuk bahannya, untuk membuat karya 3 dimensi, nanti ada bahan lunak, silahkan kalian pilih, bisa menggunakan kertas, karton, atau styrofoam. Untuk bahan liatnya bisa dari tanah liat ataupun plastisin, silahkan kalian nanti memilih ya. Nah, untuk selanjutnya bisa juga menggunakan bahan keras seperti batu atau kayu. Jadi kayak misalkan kalian membuat karya 3 dimensi patung itu bisa menggunakan batu ataupun kayu. Nah, untuk bahan alamnya bisa menggunakan daun kering, kerang, dan kacang-kacangan. Nah, jadi ini tugas yang akan Ibu berikan untuk kalian. Silahkan nanti dikerjakan untuk membuat kerajinan kulit kerang. Jadi untuk bahannya yang perlu kalian siapkan bisa menggunakan kulit kerang, kain flanel, kertas, lem, dan bingkai. Selanjutnya, untuk alat-alatnya yang perlu disiapkan ada gunting, pensil, dan penghapus. Nah, untuk langkah-langkahnya dalam membuat kerajinan kulit kerang, yang pertama, buat pola gambar dasar pada kertas. Nah, untuk polanya bisa dilihat ya. Terus untuk yang kedua, guntinglah gambar dasar yang kamu buat dengan gunting. Jadi nanti setelah membuat pola, polanya tadi digunting. Yang ketiga, kerjakan dengan benar dan hati-hati. Untuk yang keempat, bersihkan kulit kerang dengan hati-hati. Yang kelima, tempelkan kulit kerang dengan menggunakan lem pada gambar dasar yang telah dibuat. Lalu, pindahkan hasil tempelan kerang ke atas kain flanel sebagai latar. Untuk yang
Selanjutnya yaitu beri bingkai agar lebih cantik. Jangan lupa lapisi bingkai dengan kaca agar lebih tahan lama. Nah, jadi nanti tenang saja, nanti PPT-nya dan langkah-langkah kerjanya akan Ibu share ke WA Group untuk kalian baca lagi supaya lebih paham ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Bu, saya mau bertanya, Bu. Mau tanya, Bu. Ya, Oh ya udah. Bu mau bertanya. ya apa Mbak? Untuk kulit kerangnya carinya di mana ya, Bu? Harus pakai kulit kerang, tak, Bu? Jadi untuk tugasnya nanti kalian bisa memilih ya, bisa menggunakan kulit kerang atau bahan lainnya yang ada di sekitar kalian, bisa kalian ganti menggunakan daun atau yang lainnya. Nanti Ibu share PPT-nya, jadi di situ ada bahan-bahan lain yang bisa digunakan sesuai dengan bahan yang ada di sekitar kalian. Gitu ya Mbak Lia. Saya mau tanya, Bu. Kasih. Untuk Mbak tugasnya Lia? itu dikumpulkan kapan ya, Bu? Iya. Ya, jadi untuk tugasnya dikumpulkan besok ya jam 8 melalui WA Group. Jadi nanti hasilnya bisa kalian kirim langsung di WA Group besok jam 7. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Iya, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Sudah, Bu. Tidak ada. Sudah paham, Bu. Tidak ada. Paham, Bu. Sudah tidak ada pertanyaan. Baik ya. Ya, pintar semuanya ya. Jadi kalian menyimak materi pada hari ini dengan bagus. Jadi semuanya sudah paham. Oke, jadi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang telah kita pelajari tadi? Saya, Bu. Iya, Mbak Septi, silahkan. Materi yang dipelajari hari ini yaitu tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf besar yang digunakan pada awal kata dalam kalimat. Huruf kapital digunakan pada nama seseorang, nama tempat, dan juga nama pengganti Tuhan. Nama ganti Tuhan. Terus selanjutnya, belajar tentang satuan waktu dalam hari. 1 minggu itu ada 7 hari. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus selanjutnya belajar tentang karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi itu karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tebal, Bu. Sudah. Oke, jadi apa yang dikatakan Mbak Septi tadi sudah benar ya, sudah lengkap. Jadi materi yang kita pelajari hari ini yaitu mengenai huruf kapital, lalu mengenai satuan waktu, dalam 1 minggu ada 7 hari, dan untuk yang terakhir yaitu materi tentang karya 3 dimensi. Nah, oke, sekarang kita sudah di akhir pembelajaran. Ibu akan memberikan reward dulu untuk anak-anak yang sudah aktif pada pembelajaran hari ini. Jadi untuk yang aktif menjawab tadi ada Mbak Aul, Mbak Septi, Mbak Irena, Mas Nur, dan Mbak Lia. Jadi nanti akan Ibu berikan poin ya untuk menambah nilai kalian. Terima kasih, Ibu. Ya. Yeay. Oke, selanjutnya kita sudah selesai materi pada hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Dan setelah ini silahkan kalian istirahat, makan, tidur, istirahat yang cukup ya. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Dan mempelajari materi yang akan kita bahas besok. Yaitu tentang pembelajaran kedua. Disiapkan materinya untuk besok ya, dipelajari. Oke.
Iya, Bu. Jadi kita Ya, di akhir pembelajaran, sebelum kita tutup, siapa yang mau membuka? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Rini untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya anak-anakku semuanya sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan semangat. Sampai jumpa pada pembelajaran besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Dadah, Bu. Dadah, Ibu.